Assalamualaikum, selamat pagi warga Setu. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi lagi, dapat bertatap muka walaupun hanya dari jarak jauh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam harus selalu kita biasakan, kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah warga Setu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah hadis. Saya selalu membawa kitab yang selalu saya pelajari di pesantren, yaitu Duror Muhammadiyah, berisi tentang hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kitab ini adalah yang dikumpulkan oleh guru saya, yaitu Kiai Haji Qoimuddin Abdullah. Insya Allah kita belajar bareng-bareng. Kita buka halaman yang paling pertama. Ya, datangnya sebuah hadis dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, harus tahu siapa beliau. Ya. Kenapa disebut dengan Abi Hurairah? Ya, kita tahu Abi Hurairah ini secara bahasa kita itu adalah bapaknya kucing. Ya, karena beliau ini senang dengan yang namanya kucing. Ya, selalu menyayangi kucing yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Ya, apa hadis yang disampaikan oleh beliau? Kita dengar. Beliau Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalih yad'u lah." Rawahu Bukhari wa Muslim. 3 hal yang ketika kita mati pahalanya masih tetap nyampe ke kita. Ya. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Tentu bukan dalam bentuk uang saja sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, kita berbuat baik, kita punya akhlak yang baik, ya, bikin senang orang lain. Insya Allah itu akan menjadi catatan jariyah bagi kita. Lalu yang kedua, lebih bagusnya ketika kita mempunyai harta, walaupun sedikit, kita infakkan di jalan Allah. Ya, kita menginfakkan ke masjid, kita menginfakkan ke majelis taklim. Itu akan menjadi catatan jariyah bagi kita hingga nanti kita di alam akhirat. Hingga nanti kita di alam kubur, itu pahalanya selalu nyambung kepada kita. Lalu yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, di ilmu yang bermanfaat nih yang menjadi titik poin nih. Jangan nunggu kita jadi guru, jangan nunggu kita jadi ustadz baru kita ngajar. Enggak, ilmu yang bermanfaat itu walaupun kita ngajarkan alif, ngajarkan iqra, ya, kepada anak kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, insya Allah itu menjadi catatan bahwa kita pernah mengajarkan suatu ilmu yang bermanfaat. Coba kalau kita lihat, kita ngajarin ke tetangga, anak-anak kecil, dia udah gede, ya ngajarin lagi orang lain yang diajarin. Wah, itu sangat luar biasa pahalanya. Makanya jangan pernah takut untuk kita share kebaikan, mengajar kebaikan walaupun hanya 1 alif. Lalu yang poin ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Harus diingat, anak soleh itu bukan hanya anak yang ada di pesantren aja. Ya, warga saya itu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh adalah anak yang walaupun dia bukan anak pesantren, dia bukan anak majelis taklim, tapi tidak lupa dengan eksistensi dia sebagai makhluk yang selalu berhubungan dengan penciptanya, berhubungan dengan orang tuanya. Nah, dia tidak lupa sebab, ya, nggak lupa berasal dari mana. Ya, disitulah seorang anak yang soleh yang dia selalu bersyukur dengan hadirnya dia di dunia karena orang tua, karena Allah memberikan waktu dan memberikan nikmat, dilahirkan oleh kedua orang tua yang sangat menyayanginya, sehingga dia selalu bersyukur. Ya, apapun keadaannya dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini investasi yang sangat mahal. Anak yang soleh, anak yang nggak mungkin bisa ditemukan, yang dididik dengan hal-hal yang sederhana, nggak mungkin. Ya, karena apa? Anak yang soleh itu akan melalui sebuah proses. Bukanlah anak yang soleh itu anak yang mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai harta yang banyak, mempunyai hal-hal yang secara duniawi lebih. Enggak. Tapi walaupun dia dunia sedikit, walaupun dia ilmunya sedikit, tapi enggak lupa sebab, enggak lupa syukur sama Allah, sama kedua orang tuanya. Ya, selalu bersyukur, selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua dan lain sebagainya. Nah, makanya 3 hal ini harus selalu kita ingat. Bahwasanya ada 3 investasi yang insya Allah selalu mengalir kepada kita pahalanya, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, lalu yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Semoga warga saya itu semua diberi kesehatan dan kita semua bisa mengamalkan ketiga hal ini. Sekian dari saya, sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.